Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisa research problem, question, dan object. Dan ini anggota kelompok 2 ada Samaro Anabila, Ineke Salwa Fadilah, Gema Azani Zahran, Embai Berlian, dan Rizky Januarsyah. Jurnal yang dianalisa yang pertama, pengaruh media desain grafis berbasis Adobe Photoshop terhadap kreativitas belajar siswa. Dan yang kedua, pelatihan editing foto dengan Adobe Photoshop di SMA Negeri 3 Pagar Alam. Dan yang ketiga, analisis hubungan sistem usability scale dengan deskilling pengguna Adobe Photoshop CC. Dan yang keempat, pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop dengan bentuk ekspresi kreativitas. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan saya bacakan. Judul yang kelima ada workshop desain grafis guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas remaja pada Masjid Nurul Huda menggunakan Photoshop. Judul yang keenam ada pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Judul yang ketujuh ada analisis pengembangan desain grafis dalam aplikasi Photoshop sebagai peluang bisnis mahasiswa Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Judul jurnal yang ke-8 ada pemanfaat Adobe Photoshop dalam dunia desain di sekolah SMK UISU. Silakan slide selanjutnya. Kemudian yang ke-9 ada analisis hubungan sistem usability scale dengan deskilling pengguna Adobe Photoshop CC. Dan judul yang ke-10 ada penerapan media pembelajaran menggunakan video untuk meningkatkan hasil belajar Adobe Photoshop di SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Kemudian judul yang ke-11 ada pengembangan media melalui aplikasi berbasis pendekatan saintifik. Kemudian yang ke-12 ada pengembangan bahan ajar dalam bentuk media komik dengan Adobe Photoshop CS6 pada materi laju reaksi. Ya, slide selanjutnya yang ke-13 adalah aplikasi Adobe Photoshop CS6 untuk pembuatan desain katalog sebagai media promosi di CV KJY Food Malang. Terus yang ke-14 ada pengaruh penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa kelas 10 SMK Hasanah Pekanbaru. Ada yang ke-15, pengembangan media poster berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pelajaran sejarah di kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prabu Mulih. Dan yang ke-16, ada pengembangan multimedia interaktif berbasis website pada mata pelajaran Adobe Photoshop untuk kelas 10 program keahlian multimedia di SMK Negeri 4 Malang. Oke, yang selanjutnya yang ke-17 ada sosialisasi perkembangan teknologi dan olah citra digital dan pelatihan dasar manipulasi gambar menggunakan Adobe Photoshop CS6. Yang ke-18 pengembangan media melalui aplikasi Adobe Flash dan Photoshop berbasis pendekatan saintifik. Selanjutnya, pemanfaatan software desain untuk pembuatan media promosi UMKM Kota Medan. Yang ke-20 ada workshop desain grafis guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas remaja Masjid Nurul Huda menggunakan Photoshop.
Dan selanjutnya analisa menggunakan 3 table research. Yang pertama, pengaruh media desain grafis berbasis Adobe Photoshop terhadap kreativitas belajar siswa. Research problemnya yang pertama, berdasarkan keadaan di lapangan ditemukan bahwa media pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik masih hanya menerangkan dan membaca materi yang disampaikan sehingga siswa tidak diberikan kemandirian dan kebebasan untuk mengeksplorasikan kreativitasnya. Yang kedua ada research question. Bagaimana untuk menciptakan suasana kelas yang lebih produktif, menyenangkan, dan menarik minat siswa, yaitu dengan memilih dan mengembangkan pembelajaran desain grafis berbasis Adobe Photoshop. Yang ketiga ada research objektif. Yang pertama, penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar yang sesuai. Dan yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi khususnya pada mata pelajaran desain grafis dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Slide selanjutnya. Dua pelatihan editing foto dengan Adobe Photoshop di SMA Negeri 3 Pagar Alam. Research problemnya yang pertama, para mahasiswa baru belum terlalu memahami teknik edit foto. Lalu research problem yang kedua, para mahasiswa belum dapat membuat aplikasi pengolah data foto dengan baik. Lalu ada research question. Yang pertama ada bagaimana untuk menciptakan nilai tambah bagi siswa terutama alumni SMA Negeri 3 Pagar Alam di mata masyarakat dengan kemampuan editing foto. Lalu ada research objektif. Yang pertama ada siswa dan siswi SMA Negeri 3 Pagar Alam mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang multimedia dan pengolahan foto dengan Photoshop. Yang kedua ada guru SMA Negeri 3 Pagar Alam lebih tentang paham teknologi informasi terbaru yang aplikatif terutama untuk Photoshop. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada analisis hubungan sistem usability scale dengan descaling pengguna Adobe Photoshop. Research problem, banyaknya fitur baru yang ditawarkan maka timbul permasalahan mengenai usabilitas bagi pengguna software Adobe Photoshop. Research question, bagaimana kemudahan yang diberikan Adobe Photoshop terkait dengan ketidakberdayaan pengguna. Research objektif, responden sangat mengapresiasi dan tertarik untuk mempelajari program Adobe Photoshop. Yang kedua ada Adobe Photoshop dapat mengubah cara kerja penggunaannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bayi. Silakan Bayi. Ya, di sini ada pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Di sini ada research problem. Research problem yang pertama, kebanyakan siswa hanya fokus membuat program dan hafal coding saja tanpa ada unsur seni pada gambar atau teks dalam pelajaran pemrograman. Terus ada research question. Yang pertama, bagaimana untuk membuat siswa paham akan fungsi tools yang ada pada Photoshop. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini ada research objektifnya. Research objektif yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman dalam menggunakan aplikasi Photoshop. Yang kedua, siswa mampu menuangkan ide kreatifnya dalam editing gambar maupun teks. Di sini ada jurnal yang kelima, workshop desain grafis guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas remaja pada Masjid Nurul Huda menggunakan Photoshop. Research problem. Research problem yang pertama, masih banyak
remaja masjid yang belum mengerti terkait desain grafis dikarenakan beberapa kendala, salah satunya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Yang selanjutnya ada research question. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keahlian remaja Masjid Nurul Huda dalam penggunaan Adobe Photoshop untuk membuat desain grafis? Yang ketiga, research objektif. Para remaja masjid dapat menggunakan atau mengoperasikan laptop dan aplikasi Photoshop yang sudah diinstal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Keenam, pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Yang pertama ada research problem, melihat hasil dari pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop, serta manfaat mempraktikkan desain. Dan yang kedua ada research question. Pertama, bagaimana metode yang digunakan dalam pelatihan editing gambar dan teks yang menggunakan Photoshop. Yang kedua, apa saja yang dilakukan dalam pelatihan editing gambar dan teks yang menggunakan Photoshop. Dan yang ketiga ada research objektif. Yang pertama, memberi manfaat penggunaan media melalui aplikasi Photoshop kepada peserta. Yang kedua, mengetahui proses dalam editing gambar dan teks yang menggunakan Photoshop dan mengaplikasikan hasil dari pelatihan editing gambar dan teks melalui usaha di masa yang akan datang kepada peserta. Slide selanjutnya. Tujuh, analisis pengembangan desain grafis dalam aplikasi Photoshop sebagai peluang bisnis mahasiswa Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Yang pertama ada research problem. Research problem yang pertama, kebutuhan akan desain menciptakan peluang usaha jasa grafis yang direalisasikan dalam berbagai media visual dengan aplikasi-aplikasi Photoshop di era sekarang sudah sangat efektif karena banyak peluang yang dibutuhkan di era sekarang. Kemudian ada research question. Research question yang pertama, bagaimana menemukan peluang bisnis dengan mengaplikasikan Photoshop. Setelah itu ada research objektif. Research objektif yang pertama adalah seberapa besar peluang di era sekarang untuk membuka bisnis desain grafis dan menjadi tolak ukur akan penghasilan yang didapat dalam menjalankan bisnis tersebut. Slide selanjutnya. Delapan, pemanfaatan Adobe Photoshop dalam dunia desain di sekolah SMK UISU. Research problem yang pertama, melihat manfaat penggunaan Adobe Photoshop dalam program studi rekayasa perangkat lunak SMK Swasta Islam Project UISU dalam menunjang pembelajaran desain grafis dan kemampuan menerapkan Adobe Photoshop dalam dunia usaha desain grafis dengan melihat perkembangan peran teknologi di era industri 4.0 dan perubahan pola hidup yang menjadi lebih banyak beraktivitas di ruang digital. Research question, bagaimana cara siswa SMK UISU dalam menggunakan Adobe Photoshop dengan teknik dasar dan penggunaan Adobe Photoshop. Yang kedua, bagaimana cara siswa SMK UISU mengaplikasikan Adobe Photoshop dalam dunia desain. Research objektif, membuka mata siswa SMK UISU dengan majunya peran teknologi di era industri maju dalam memanfaatkan aplikasi Adobe Photoshop di dalam dunia desain. Next. 9. Yang ke-9, analisis hubungan sistem usability scale dengan deskilling pengguna Adobe Photoshop. Yang pertama ada research problem. Fitur baru yang ditawarkan oleh software Adobe Photoshop menimbulkan permasalahan mengenai usabilitas karena suatu teknologi modern yang memiliki beberapa fungsi otomatis dan default setting
memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menggunakan perangkat tersebut tanpa perlu belajar mengoperasikannya atau memahami cara kerjanya. Yang kedua, ada research question. 1. Apakah pengguna mudah menggunakan Adobe Photoshop CC? Yang kedua, apakah kemudahan yang diberikan terkait dengan ketidakberdayaan pengguna? Dan yang ketiga, ada research objective. Pertama, para pengguna dapat menggunakan perangkat Adobe Photoshop CC tanpa perlu mengoperasikannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gemma. 10. Penerapan media pembelajaran menggunakan video untuk meningkatkan hasil belajar Adobe Photoshop di SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Research problemnya adalah karena dirasa harus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara tidak langsung dengan sarana dan prasarana agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Research question ada 2. Yang pertama, apakah adanya peningkatan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, apakah ada pengaruh penerapan pembelajaran menggunakan media video? Lalu ada research objektif. Yang pertama ada agar menggunakan para siswa memahami apa yang disampaikan guru. Yang kedua, mengetahui apakah efektif pembelajaran menggunakan video. Selanjutnya dibacakan oleh Rizky. Silakan Rizky. 11. Pengembangan media melalui aplikasi Adobe Flash dan Photoshop berbasis pendekatan saintifik. Research problem, media pembelajaran menggunakan aplikasi Adobe Flash dan Photoshop berbasis pendekatan saintifik dan bagaimana mengembangkan materi pembelajaran tematik, khususnya pada materi di subtema keanekaragaman hewan dan tumbuhan melalui aplikasi Adobe Flash dan Photoshop. Research question, 1. Bagaimana metode yang digunakan dalam pengembangan media aplikasi Adobe Flash dan Photoshop? 2. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan media aplikasi Adobe Flash dan Photoshop yang sesuai dengan pendekatan saintifik? Research objektif 1. Memberi manfaat penggunaan media melalui aplikasi Adobe Flash dan Photoshop dan tahu melalui pendekatan saintifik. 2. Mengetahui proses dalam pengembangan media, khususnya pada materi di subtema keanekaragaman hewan dan tumbuhan melalui aplikasi Adobe Flash dan Photoshop. Next. Yang ke-12 ada pengembangan bahan ajar dalam bentuk media komik dengan Adobe Photoshop CS6 pada materi laju reaksi. Research problem yang pertama, ada bahan ajar yang dirasa begitu saja akan membuat pembelajaran tidak akan efektif, maka dirasa harus ada bahan ajar baru yang lebih efektif agar mampu mempengaruhi daya ingat dan memori akan materi pembelajaran. Kemudian dari research question. Yang pertama, sejauh mana komik dapat mempengaruhi para siswa dalam materi tersebut. Kemudian ada research objektif. Yang pertama, agar mempermudah siswa dalam mengingat dan menganalisis suatu pembelajaran. Kemudian problem yang kedua, maksudnya research objektif yang kedua, untuk mengetahui apakah siswa lebih tertarik dan lebih efektif dalam memahami materi tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.